Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik, baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa, atau abuse of power, menggunakan kekuasaan sewenang-wenang untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun, termasuk melalui PK KSP Muldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Beliau itu tidak pernah mau mencampurin masalah hukum atau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau supaya dicegal partainya, enggak ada itu sama sekali. Mengapa itu Presiden bisa terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Jadi enggak usah bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mungkin sedang dalam keadaan panik. Tiba-tiba saja sikap nyinyirnya kumat dan kembali menyerang Presiden Jokowi yang dianggap bakal menjegal koalisi perubahan untuk persatuan alias KPP yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 dengan memanfaatkan instrumen hukum untuk memenangkan kubu Muldoko sebagai kepala staf kepresidenan yang mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung untuk merebut Partai Demokrat dari tangannya. Dengan kemenangan kubu Muldoko, maka tentu saja koalisi perubahan bakal bubar dan Anies Baswedan gagal melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, terkait dengan nyinyiran dan serangan AHY tersebut, Menko Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sontak menghajar AHY. Dengan tegas, Luhut menyatakan bahwa pernyataan AHY yang menyebut adanya upaya istana untuk menjegal koalisi perubahan merupakan pernyataan yang bersifat kampungan. Luhut pun menjamin bahwa Presiden Jokowi tidak akan menjegal calon tertentu supaya tidak bisa berlaga di Pilpres 2024 karena Jokowi adalah orang yang sangat demokratis. Luhut pun justru balik menuding AHY punya potensi menjegal orang lain ketika ia nanti suatu ketika berkuasa. Lalu apa yang terjadi dengan yang lainnya? Apa karena Demokrat sebagai oposisi? Apa karena Demokrat saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan? Ingat, di negeri kita panglimanya adalah hukum, bukan politik. Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik, baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa, atau abuse of power, menggunakan kekuasaan sewenang-wenang untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun, termasuk melalui PK KSP Muldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, ini berbahaya, dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya. Saya yakin rakyat akan tidak terima dengan yang begini-begini. Pak Luhut sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Rosi, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal lah, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampurin masalah hukum atau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau supaya dicegal partainya, enggak ada itu sama sekali. Mengapa itu bisa terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Jadi enggak usah bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Presiden itu sangat demokratis.
Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Iya. Bisa jadi memang AHY sedang dalam keadaan panik. Bahkan mungkin khawatir dan ketar-ketir. Pertama, sejauh ini belum ada putusan dari Mahkamah Agung atau MA terkait dengan PK yang diajukan oleh kubu Muldoko. Sebagai seorang ketua umum parpol, tentu saja hal itu akan menjadi beban batin yang cukup berat karena menyangkut nasib parpol yang dipimpinnya dan juga nasib kader-kadernya. Kalau sampai menjelang detik-detik pendaftaran capres-cawapres ke KPU belum juga ada putusan MA, tentu bisa sangat mengganggu persiapan Partai Demokrat dalam mengikuti perhelatan Pilpres 2024. Kemudian yang kedua, AHY tampaknya belum juga mendapatkan kepastian apakah dirinya dipilih Anies Baswedan sebagai bakal cawapresnya atau tidak. Pasalnya Anies sendiri sudah berjanji bakal mengumumkan bakal cawapresnya itu sepulang dari Tanah Suci. Tetapi sampai detik ini Anies pun tampaknya belum ada tanda-tanda untuk mengumumkan siapa sesungguhnya sosok bakal cawapres yang akan menjadi pendampingnya. Padahal sesungguhnya momentum semacam itulah yang sangat ditunggu-tunggu oleh AHY, apalagi jika dirinya dipilih sebagai bakal cawapres pendamping Anies. Tentu giroh politik untuk menggerakkan dan memobilisasi mesin parpolnya bakal semakin kencang dan berlipat-lipat. Namun kabar yang santer terdengar, sosok AHY tampaknya memang bukan pilihan yang tepat bagi Nasdem maupun Anies Baswedan. Sempat juga muncul selintingan kabar bahwa Nasdem menginginkan agar Anies memilih sosok cawapresnya dari kalangan NU seperti Mahfud MD, Khofifah Indar Parawangsa, atau Putri Gus Dur, Yeni Wahid. Namun tampaknya ketiga sosok yang diharapkan mampu mendongkrak suara pada Pilpres 2024 yang akan datang tampaknya menolak. Dalam suasana yang masih penuh teka-teki dan misterius semacam itulah, AHY bisa jadi secara psikologis dalam keadaan tidak baik-baik saja, sehingga ia kembali kumat, jadi nyinyir dan menyerang Presiden Jokowi terkait dengan upaya Muldoko untuk mencopet Partai Demokrat. Kalau memang mau, tentu dengan mudah Presiden Jokowi meminta pembantunya Menkumham Yasona Lawli untuk memenangkan kubu Muldoko ketika mengajukan permohonan untuk menolak kepemimpinan Partai Demokrat versi AHY. Namun toh hal itu ditolak dengan alasan dokumen yang dipersyaratkan kubu Muldoko tidak lengkap, sehingga AHY tetap dinyatakan sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah. Sampai akhirnya kubu Muldoko pun mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Ya, mungkin lantaran AHY memang sedang dalam keadaan suasana psikologis yang tidak baik-baik saja, akhirnya nyinyirnya kepada Presiden Jokowi kembali kumat untuk mengekspresikan kepanikan, kekhawatiran, dan kecemasan dirinya. Pantas saja kalau ia sontak diajar oleh Luhut Binsar Panjaitan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.